Superioritas. Selamat mendengarkan. Louis menarik kasar Marcia dan melemparkannya ke sofa. Marcia terduduk dengan keras. Louis berjalan dan mengaitkan lengannya ke leher Marcia lalu berbisik. Apa kau sudah melupakan hukumanmu yang semalam? Tanya Louis dengan kesal. Apa kau ingin mengulanginya lagi di sini? Tanya Louis sambil menyeringai. Marcia menolak. Sekuat tenaga Marcia ingin berlepas dari kungkungan tangan Louis. Melihat Marcia yang ingin melawannya, seketika saja rasa superioritas Louis bangkit lagi. Kau benar-benar ingin mengabaikanku dan melawanku? Tanya Louis. Apakah pria itu lebih baik dariku, sehingga kau selalu tersenyum kepadanya? Tanya Louis lagi. Namun, Marcia tetap hening. Baiklah, sepertinya kau harus diingatkan lagi tentang rasa semalam, ucap Louis. Louis menarik kasar Marcia dan membawanya masuk ke dalam kamar yang ada di dalam ruangannya itu, lalu melemparkan tubuh Marcia di ranjangnya itu. Dengan serakah, Louis mengkungkungnya. Hatimu berkata tidak, namun tubuhmu berkata lain, ucap Louis mengejek lalu meneruskan gerakannya. Pria ini terlalu kejam, ucap Marcia dalam hati. Setelah selesai, Louis pergi mandi, lalu mengganti pakaiannya dan pergi meninggalkan kamar itu. Marcia masih meringkuk memeluk tubuhnya yang sekali lagi dikuasai oleh Louis. Marcia masuk ke kamar mandi, dan mandi dengan cepat, hanya untuk menghilangkan aroma tubuh Louis dari badannya. Jun berkali-kali menelponnya, namun Marcia mengabaikannya. Selesai mandi dengan cepat, Marcia mengambil bajunya yang berserakan di lantai, dan segera memakainya. Begitu Marcia keluar dari kamar, Marcia merasa terkejut Tania sedang duduk dengan sedikit menggoda di sisi meja kerja Louis. Tania juga sama terkejutnya, seperti Marcia. Lebih-lebih lagi, ketika melihat banyak tanda merah di leher Marcia, hasil dari susapan Louis tadi. Marcia segera memakai salnya dan menutupinya. Kalian? Ucap Tania. Apa kalian baru saja melakukannya? Tanya Tania dengan terbata tak percaya. Selama berhubungan dengan Louis, mereka hanya sebatas berpelukan dan saling berciuman. Namun ketika suasana memanas, Louis selalu menolak jika Tania ingin mengajaknya naik ke ranjang, dan hanya memintanya menyelesaikannya dengan tangan atau mulut Tania saja. Tapi ini apa yang baru saja dia lihat? Pemandangan jejak kepemilikan di leher Marcia sangat jelas. Bukan hanya satu, namun banyak. Pergi, perintah Louis seraya memandang kepada Marcia. Brengsek, ucap Marcia dalam hati sambil memandang Louis. Marcia dengan cepat bergegas meninggalkan mereka di ruangan itu. Tania Xiao memandang Louis. Apa ini? Apa yang baru saja terjadi? Tania, aku tidak ingin membahasnya. Lagi pula dia istriku. Mau kuapakan juga terserah, jawab Louis enteng. Jika tidak ada yang penting, kau juga pergilah, ucap Louis. Tania pergi dengan membanting pintu ruangan Louis keras-keras. Louis memijit-mijit pelipisnya. Dia sendiri pun tak memahami apa maunya sekarang. Namun saat ini dia hanya merasakan reaksi tubuhnya yang mulai mencandu pada tubuh Marcia. Sial, ucap Louis merutuki dirinya sendiri. Louis mengambil ponselnya dan menelpon Yin Feng. Ke klub XX, ucapnya. Ajak yang lainnya, ucapnya lagi. Marcia kembali ke rumah dan seperti biasa, dia langsung mengunci diri di kamarnya. Marcia melingkari tanggal di kalendernya. Esok adalah peringatan hari kematian kedua orang tuanya. Sementara itu, Louis minum sampai mabuk di klub. Hei, Tuan Muda Liu, apakah perut kau ini tombir? Mengapa malam ini kau kuat sekali minum? Tanya Yu Feng. Apakah perasaanmu sedang kacau? Apakah karena Tania? Tanya Yu Feng. Diam kau, atau esok perusahaanmu tidak akan ada lagi di negara ini, ucap Louis setengah mengancam. Astaga, jadi itu karena wanita lain, bukan karena Tania, ucap Yu Feng lagi. Apa kau sudah benar-benar tidak ingin perusahaanmu lagi? Tanya Louis. Ya, baik. Diam ya, diam. Tidak akan tanya lagi, ucap Yu Feng sambil menyesap segelas alkoholnya. Namun masih sangat penasaran dengan wanita yang bisa membuat Louis sampai semabuk ini di kematian. Selamat mendengarkan. Pagi-pagi sekali Marcia sudah rapi dan bersiap pergi ke makam orang tuanya. Marcia menuruni anak tangga lalu mengganti sandal rumah dengan sepatunya. Melihat sandal rumah Louis, Marcia berpikir, sepertinya Louis malam ini tidak pulang.
Terbiasa menerima perlakuan dingin yang Louis berikan, hati Marsha sudah kebas dan tidak mau memikirkannya lagi. Jika semalam dia menghabiskan waktu dengan Tania, Marsha sudah benar-benar tidak peduli. Taksi yang Marsha pesan sudah datang, dia pun bergegas pergi. Tak berapa lama, setelah Marsha pergi, Louis pun pulang. Masih memakai baju yang kemarin, Louis segera masuk dan mengganti sepatunya dengan sandal rumah. Melihat sandal rumah Marsha ada di rak, Louis segera saja naik ke kamar Marsha untuk mengecek keberadaannya, dan mendapati kamar tersebut kosong. Louis melihat ke arah meja dan melihat kalender yang telah ditandai. Peringatan hari kematian, Baca Louis. hari ini adalah hari peringatan kematian orang tuanya. Pikir Louis mengernyitkan alisnya. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang hari ini. Pikir Louis. Ah iya, dia adalah gadis bisu. Ucap Louis menyeringnya samar. Ah, sudah, tak mau pikir lagi. Ucap Louis. Hari ini, ambil libur di perusahaan. Isi pesan Louis kepada asisten Lee. Selesai mengirim pesan, Louis segera membaringkan tubuhnya itu di ranjangnya dan tertidur lagi. Sedangkan Marsha setelah beberapa jam berdiam diri di makam orang tuanya, akhirnya memutuskan pulang. Sudah tidak bekerja lagi kepada Jun ataupun di toko Tuan Lee, mau pergi kemana lagi. Marsha memasuki rumah dengan rasa enggan dan malas. Baru saja Marsha ingin menaiki tangga, namun pelayan memanggilnya. Nyonya, Tuan tadi pulang dengan keadaan yang baru saja terlihat sedang sedikit mabuk, ucap pelayan tersebut. Sedari pagi Tuan tidak keluar kamar, lapor pelayan tersebut. Mendengar laporan pelayan tersebut, Marsha memahami jika pelayan tersebut meminta Marsha untuk mengecek keadaan Tuan Louis. Baik, aku akan melihatnya, tulis Marsha. Marsha naik ke atas dan dengan sedikit ragu ketika ingin masuk. Namun mengingat hari ini sudah siang dan Louis tidak keluar kamar sedari pagi, maka Marsha memutuskan masuk untuk melihat keadaannya. Marsha perlahan mendekati ranjang Louis. Terlihat, Louis sedang tidur layaknya seperti anak kecil berusia 5 tahun. Wajahnya nampak tenang penuh kehangatan ketika dia tertidur pula seperti ini. Marsha mencium bau alkohol yang menyengat dari tubuh Louis, lalu mulai menyiapkan baskom dan air hangat, juga handuk kecil untuk menyikat tubuh Louis. Marsha juga menggantikan baju Louis dengan piyama tidur setelah selesai mengelap tubuh Louis. Di dalam tidur, Louis bermimpi tubuhnya sedang dilap bersih oleh ibunya. Setiap kali Louis sakit, maka ibunya selalu mengelap tubuhnya Louis dengan lembut, persis seperti yang dia rasakan saat ini. Di sore hari, Marsha mendapatkan telepon dari Nyonya Su, memintanya datang ke rumah sakit. Si Jin, bocah berusia 5 tahun yang mengalami kelainan jantung, mengalami serangan jantung lagi. Dan kali ini, harus segera melakukan operasi. Namun biayanya terlalu besar, ratusan juta. Marsha sangat menyayangi bocah ini. Dengan segera saja, Marsha pergi keluar lagi, dan langsung pergi ke rumah sakit. Nyonya Su nampak menangis melihat penderitaan si Jin. Di rumah, ketika hari mulai senja, Louis pun terbangun. Louis merasa tubuhnya sedikit lebih segar, lalu terkejut melihat piyama yang sudah ada di tubuhnya. Louis segera keluar kamar dan mencari pelayan. Siapa yang mengganti bajuku? Tanya Louis. Mendengar suara tinggi Louis, pelayan ini agak terbata menjawabnya. Itu yang mengganti adalah Nyonya, jawab pelayan tersebut. Di mana Nyonya? Tanya Louis lagi. Nyonya sore hari pergi keluar lagi. Louis kembali ke kamarnya, mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan kepada asisten Lee. Temukan keberadaan Nyonya. Isi pesan Louis. Sementara itu, Jun juga mencoba menghubungi dan menemui Marsha. Mengetahui Marsha sedang berada di rumah sakit, Jun segera saja pergi melesat ke rumah sakit. Jun mengira Marsha mengalami sesuatu yang buruk. Di saat yang bersamaan juga, Louis menerima pesan dari asisten Lee yang mengatakan bahwa Marsha sedang berada di rumah sakit. Setelah membacanya, segera saja Louis juga pergi menuju ke rumah sakit. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.